Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sylvia Aryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif ini meliputi dua kegiatan, yaitu yang pertama, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan guru dan wali murid. Yang kedua, kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu langkah untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan untuk membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan positif yang selanjutnya akan menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Adapun tujuan aksi nyata yaitu yang pertama, tumbuhnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin. Yang kedua, meningkatnya nilai-nilai kebajikan dalam diri murid. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru kelas dan murid. Yang kedua, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dari penerapan disiplin positif di sekolah. Yang keempat, timbulnya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Ini masa tindakan. Minggu pertama, membuat rancangan kegiatan aksi nyata, dilanjutkan dengan menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah dan mempersiapkan segala sesuatu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan. Pada minggu kedua, saya melakukan kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif kepada rekan guru dan wali murid. Selanjutnya, berkolaborasi bersama rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. Pada minggu ketiga, masing-masing guru kelas mengenalkan budaya positif kepada anak-anak, kemudian membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, dan selanjutnya menuliskan kesepakatan kelas tersebut dalam sebuah poster dan memajangnya di kelas masing-masing. Dilanjutkan dengan membimbing anak dalam menerapkan aksi nyata budaya positif di sekolah. Pada minggu keempat, kegiatan yang kami lakukan adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua atau wali murid untuk menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini dokumentasi aksi nyata kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi penerapan budaya positif di TK Pertiwi Jekret dengan susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala TK Pertiwi Jekret, 3. Sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sylvia Aryati SPD. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya, sambutan Kepala TK Pertiwi Jekret kepada Ibu Suyatin SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat-Nya semata
kita di pagi hari ini dapat berkumpul di dalam kelas TK Pertiwi Jekret dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sylvia Aryati. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat menerapkan di setiap harinya. Ibu yang kami hormati, sebelum acara sosialisasi nanti disampaikan, di sini saya akan menyampaikan bahwa untuk ini menyimpang dari sosialisasi ya Bunda ya, karena di TK Pertiwi Jekret itu rapornya baru datang, jadi untuk penerimaan raport nanti diberikan bulan Januari setelah libur ya. Tidak seperti anak SD, tapi untuk seluruh TK Kecamatan Lengkong nanti setelah liburan baru dibagikan ya. Kami sebagai kepala sekolah dan guru TK Pertiwi Jekret mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan ya. Dan ini nanti mohon sosialisasi ini diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Dari saya cukup sekian, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sylvia Aryati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi Jekret, yang kami hormati Ibu Guru TK Pertiwi Jekret, yang kami hormati Ibu Wali Murid TK Pertiwi Jekret. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliaulah yang nanti kita harapkan di yaumil kiamah. Selanjutnya langsung saja ya ibu-ibu, kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah. Ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Ada yang sudah tahu? Ya. Ini sepertinya sesuatu hal yang asing nih sebenarnya. Ini adalah hal yang sudah lama kita terapkan ya. Itu budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan ya, di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab ya. Itu kegiatannya seperti anak berbuat sopan, santun, terus kalau bertemu bapak ibu guru bersalaman, mengucap salam ya, mengucap assalamualaikum, terus berdoa sebelum makan dan sebelum minum. Nah, itu termasuk budaya positif ya. Jadi hari ini saya ingin menyamakan paham kita ya, menyamakan persepsi kita antara sekolah dan wali murid, juga ibu guru di TK Pertiwi Jekret ya, mengenai budaya positif ini agar anak-anak nanti ke depannya tidak hanya untuk jangka pendek, nanti jangka panjangnya diharap anak itu nanti memiliki karakter yang baik ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini ya. Jadi anak-anak itu bisa belajar secara mandiri ya, secara merdeka, tidak harus dikekang oleh guru. Kalau dulu anak-anak itu belajar sesuai apa yang diinginkan guru. Jadi guru itu pembelajaran sudah ditentukan guru dan anak-anak tinggal mengikuti. Tapi sekarang anak-anak boleh menentukan, meskipun tema dari guru, tapi anak-anak boleh menentukan
kegiatan apa saja yang dipilih dan apa yang mau dilaksanakan oleh anak-anak terlebih dahulu. Nah, itu bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, sekolah itu merupakan salah satu institusi yang dapat membentuk karakter murid sehingga digalakkan budaya positif di sekolah. Bagaimana cara menerapkan budaya positif ini di sekolah ya? Ini dimulai dari kelas masing-masing. Jadi nanti dari kelas A dan B, kelompok A dan B nanti akan dibentuk keyakinan kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas ini berdasarkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas anak-anak masing-masing. Jadi anak-anak nanti dikumpulkan atau bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan ya. Sekarang kalau peraturan itu yang menentukan guru. Nah, sekarang tidak seperti itu. Anak boleh menentukan keyakinan kelas masing-masing. Jadi anak itu boleh usul apa yang diinginkannya, kelas yang bagaimana yang diinginkan oleh anak, sehingga nantinya anak itu secara sukarela, senang hati melaksanakan keyakinan kelas tersebut, melaksanakan seperti peraturan, tapi itu keyakinan kelas mereka masing-masing. Jadi anak tidak merasa terpaksa dengan peraturan atau keyakinan kelas tersebut untuk melaksanakannya ya. Mulai dari masuk sekolah lebih awal. Biasanya kalau anak-anak itu aturan sekolah, nah anak-anak biasanya malas. Kau nak kamu dihukum kalau guru nggak juga awan tuh diguyu kancane ya tuh, biasanya seperti itu. Tapi kalau ini keyakinan kelas, kalau dibuat oleh anak-anak sendiri, nanti anak-anak secara sadar, secara sukarela ya, itu merasa punya tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, sehingga anak pagi-pagi sudah bangun, ini sudah tanggung jawab saya untuk bisa belajar atau berangkat ke sekolah tepat waktu ya. Itu salah satu contohnya. Terus kalau belajar di kelas, anak-anak biasanya masih minta dibantu ibunya. Nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, diharapkan anak-anak nanti bisa belajar secara mandiri ya. Tidak harus keluar masuk panggil ibunya, bu nggak bisa lah. Nanti anak-anak secara lambat laun terbiasa ya, belajar secara mandiri. Dan ini tidak hanya di sekolah ibu-ibu, saya mohon makanya kami mengumpulkan wali murid untuk menyamakan persepsi ya. Tidak hanya di sekolah, jadi nanti di rumah anak-anak juga dibiasakan seperti itu ya. Mulai dari bertingkah laku yang sopan. Di sekolah sudah diajarkan kalau duduk yang sopan ya. Nanti di rumah juga demikian. Anak-anak jangan dibiarkan ya tanpa ditegur ataupun diingatkan ya. Jangan ditegur, diingatkan. Kalau anak-anak bersikap kurang sopan, biasanya kalau disuruh ibunya bengok-bengok, nah itu kita ingatkan ya. Jangan bosan-bosan mengingatkan anak kita ya. Itu memang kewajiban kita. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga demikian ya. Anak-anak selalu diingatkan. Makanya hari ini kami mengumpulkan ibu-ibu wali murid dan juga ibu guru semua untuk menyamakan persepsi ya. Itu salah satu cara untuk menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya peran guru, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sangat penting ya. Harus memahami kebutuhan dasar anak. Anak itu melakukan sesuatu tidak hanya memang kalau anak kecil itu biasanya spontan, tapi mereka pasti memiliki tujuan ya. Apa saja tujuan anak, kebutuhan apa saja yang mendasari anak itu berperilaku demikian ya. Ada yang pertama yaitu kebutuhan dasar anak atau manusia itu yaitu untuk bertahan hidup. Jadi kadang anak-anak itu lapar. Nah itu biasanya suka marah-marah gitu kalau di sekolah lapar, atau kadang lemes gak bisa mengerjakan tugasnya karena mungkin anak tersebut lapar. Jadi guru juga harus paham, harus mengerti. Demikian juga orang tua. Ada anak yang kemarin saya lihat sekarang kelompok B nih, itu kalau waktu mungkin belum sarapan, saya lihat waktu mengerjakan sampai tangannya gini guru ya. Tolong anak-anak kalau berangkat sekolah
meskipun sedikit diusahakan sarapan dulu nggih. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar anak ya. Jadi anak itu berangkat sekolah sudah dalam keadaan kenyang. Jadi waktu kegiatan anak-anak itu tidak rewel, ya, atau kadang tidak lemas, biar anak-anak semangat dalam mengerjakan kegiatannya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima. Kadang anak-anak itu dalam melaksanakan tugasnya itu biasanya, aduh tugasku nggak mengerjakan kok ambil bubur oleh orang ya. Kadang gitu ya. Jadi meskipun jelek sebagai guru tidak boleh langsung ngejudge kok uwelek nek mau warnai, nah gak boleh ya. Meskipun jelek sebagai guru harus berkata ya bagus, meskipun itu memang tidak bagus, tapi kita tetap memberi semangat kepada anak-anak ya. Terus yang kedua penguasaan. Kadang anak bertengkar karena hal sepele, karena menginginkan mainan temannya. Nah, itu kita harus memberi pengarahan atau pengertian kepada anak. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan ya. Itu yang ketiga. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Anak ingin selalu bebas berekspresi. Biasanya kalau mewarnai, anak-anak itu suka seenaknya ya. Ada yang mewarnai daun diwarnai ungu atau biru. Nah, padahal daun tidak seharusnya diwarnai biru atau ungu. Ada juga memang daun yang terbuat dari plastik itu ada. Makanya kita sebagai guru tidak boleh disalah, nggak boleh terus menyalahkan anak. Anak memiliki tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu kesenangan. Kadang anak itu membedo kancane. Nah, itu karena suka saja. Nah, memang itu karena iseng ya. Boleh seperti itu. Ya, suka. Tapi jangan sampai membuat temannya celaka. Nah, itu sebagai guru dan juga orang tua, kita harus selalu mengingatkan anak, ya, jangan bosan. Saya sekali lagi ya, jangan bosan mengingatkan. Kadang tanpa sengaja ya kita bosan, aku mau delok awakmu kok ngono kok nakal. Gak boleh ya kita berkata kalau anak kita nakal. Tidak ada anak yang nakal ya. Semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus tetap memberikan perlakuan yang berbeda dengan semua anaknya. Tidak semua anak kita kasih sayang itu anaknya mau. Ada yang dibantu mau, ada yang nggak usah bu, saya sudah bisa. Nah, itu tidak semua anak seperti itu ya. Selanjutnya, anak selain memiliki kebutuhan dasar juga memiliki motivasi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kalau disuruh guru mengerjakan tugasnya, dia biasanya itu ada yang bilang begini, bu saya loh maunya yang itu dulu, jangan yang ini. Tapi karena perintah bu guru, dia merasa tidak nyaman sehingga mungkinlah daripada nanti saya dimarahi bu guru. Nah, itu jadi sebagai guru kita tidak boleh memaksa sesuatu kepada anak ya. Terserah anak. Seumpama menulis huruf A ya. Jenis huruf A itu ada dua, kadang alpas, kadang A biasa ya. Jadi kita tidak boleh memaksa harus menulis alpas, padahal anak sukanya huruf A yang biasa. Nah, itu yang penting kita memberi sesuatu, memberikan pengarahan kepada anak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, kadang anak-anak itu mau mengerjakan tugasnya kalau dimimini sama ibunya, ayo nanti kerja no, mau tak tumbasnya jajan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya ibu-ibu. Jangan dibiasakan seperti itu. Nanti anak-anak akan terbiasa dengan imbalan ya. Jadi jangan dibiasakan ya. Yang ketiga yaitu ingin dihargai
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita, yaitu mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Mereka dengan sadar, ya, tanpa harus dipaksa itu mengerjakan sesuatu sendiri. Seperti halnya kalau tangannya kotor, ya harus cuci tangan. Nah, itu mereka sadar sendiri tanpa harus disuruh, tangannya kotor, nangis. Nah, biasanya kita seperti itu. Nah, mulai sekarang kita biasakan mengajarkan kepada anak-anak mengerjakan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Nah, itu salah satu motivasi perilaku manusia, ya. Karena manusia itu, ya, atau anak itu kalau tidak terpenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi, ya, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, mereka akan melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan. Nah, ini perlu dipahami, gitu. Makanya kita sebagai orang tua dan sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Nah, meskipun anak tersebut telah melakukan pelanggaran, ya, kita tidak boleh terus memberi hukuman kepada anak tersebut. Terus nek belum ngerjakan tugas metu wae ning njaba kelas, tidak boleh seperti itu, ya. Atau berdiri di depan kelas. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak, terutama anak usia dini, karena meskipun bagaimanapun, ya, anak itu memiliki sesuatu yang istimewa, ya. Kita tidak boleh menghukum anak, ya. Selanjutnya, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol untuk mengontrol disiplin anak. Yang pertama yaitu penghukum. Ada waktu tertentu seorang guru melakukan posisi sebagai penghukum. Terkadang seperti saya katakan tadi, kalau tidak selesai tugasnya atau tidak mau mengerjakan tugasnya, ya udah berdiri saja di depan. Nah, sekarang sudah tidak boleh seperti itu, ya. Kita sebagai guru harus menyadari itu tadi. Mengapa kita harus mencari tahu mengapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya? Mungkin karena bosan, tugasnya kok itu aja. Nah, saya pengen yang lain. Nah, itu guru perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya. Jangan asal menghukum saja, itu ya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya guru, ayolah sayang segera dikerjakan, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Harusnya anak-anak segera mengerjakan. Nah, anak-anak nanti merasa bersalah. Aku kok gak bisa mengerjakan tugas, ya. Nah, itu. Terus selanjutnya sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman itu, yus, gak apa-apa, gak dikerjakan, yang ini saja. Nah, dari 3 tugas biasanya, yaudah kalau kamu sudah capek, yang ini saja. Nah, itu juga kurang bagus. Nanti anak-anak akan terbiasa seperti itu, ya. Sebagai pemantau, yang keempat yaitu sebagai pemantau atau pengawas, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Anak-anak biasanya kalau kita awasi terus-menerus juga akan bosan. Ada satu anak juga demikian. Terus Bu, gak usah marahi aku, marahi koncoku yang lain. Ada anak seperti itu, memang dia sudah bisa, ya. Ada, ya. Bagus juga. Cuman hal itu kurang sopan, ya, disampaikan kepada guru, ya. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer, ya. Posisi sebagai manajer ini yang paling ideal, ya. Jadi guru menanyakan apa yang menjadi penyebab anak-anak melakukan hal itu, ya. Kita tidak langsung menghukum anak-anak, tapi menanyakan mengapa anak-anak tersebut melakukan hal itu dan
mencari solusinya, nggih. Mencari solusi, nggih. Mencari solusi bersama dengan anak. Tidak guru yang mencari solusi, tapi bersama anak-anak mencari solusi, nggih. Kalau kamu melakukan hal ini, nggih, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita harus bilang seperti itu kepada anak. Jangan langsung kita memberi hukuman yang hukuman tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk posisi manajer ini kita bisa melakukan dengan pendekatan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menggunakan pendekatan restitusi, yaitu segitiga restitusi agar anak-anak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu guru yang menyelesaikan. Ya udah, ini karena kamu yang membuat kesalahan, jadi kamu yang harus mengganti. Itu dulu, ya. Guru yang menentukan atau yang memberikan konsekuensi dari perbuatan anak. Tapi sekarang tidak, ya. Kita harus belajar untuk memberi kesempatan kepada anak untuk memikirkan solusi apa yang bisa anak berikan mengatasi masalah yang telah anak perbuat sendiri. Nah, itu kita latih untuk memberi solusi atas masalah anak sendiri. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi restitusi itu memperbaiki hubungan, dan restitusi itu bukan paksaan. Jadi anak-anak dibiasakan nanti, ya, seumpama ada anak yang melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan, ya, bertanya bagaimana peristiwanya, mengapa anak melakukan hal itu, dan keyakinan kelas mana yang anak-anak langgar. Nah, itu nanti solusi apa yang bisa anak-anak berikan untuk mengatasi atau memperbaiki kesalahan mereka. Kita mencoba, ya, menerapkan hal itu di sekolah. Nanti di rumah juga demikian, meskipun tidak harus dengan prosedur kata-kata yang sama di sekolah, ya. Nanti ibu bisa menerapkan sendiri, ya, di rumah. Jadi anak-anak itu biar dilatih untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Kalau mengambil barang harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, itu biar anak memiliki tanggung jawab, ya. Kalau memecahkan suatu barang, bagaimana ya solusinya? Nanti anak-anak bisa berpikir untuk mengatasi masalahnya. Nah, yang pertama tadi yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang tadi saya katakan dengan bertanya mengapa hal itu dilakukan, ya. Terus validasi tindakan kesalahan. Anak-anak, kenapa anak-anak melakukan hal itu? Memang semua manusia itu tidak sempurna, ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, ya. Guru atau ibu tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, tapi mari kita mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang kita timbulkan. Nah, itu kita belajar kita ajari anak-anak demikian, ya, agar anak-anak bertanggung jawab. Nah, itu tadi materi dari budaya positif yang kita akan terapkan di TK Pertiwi Jaigrek, juga di rumah untuk anak-anak, ya. Semoga nanti dalam pembentukan keyakinan kelas nanti bisa berjalan lancar, ya. Nanti dari kelompok A juga, kelompok B juga. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas, lalu kita buat seperti poster, kita tempel di kelas. Jadi anak-anak biar tahu keyakinan kelas apa saja yang harus mereka yakini dan harus mereka pertanggungjawabkan, ya. Jadi anak-anak merasa bertanggung jawab telah membuat keyakinan tersebut dan harus mereka laksanakan, ya.
Dari sini ada ibu-ibu yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, mungkin tentang pelaksanaan di rumah. Ada yang bertanya. Jadi nanti anak-anak tolong di rumah, kalau di sekolah diajarkan untuk berdoa sebelum makan, sebelum minum, nanti di rumah juga demikian, Kalau mau tidur juga diberi tahu atau diingatkan untuk berdoa, gosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, itu budaya-budaya positif yang harus kita terapkan. Terus kalau bertemu guru di jalan atau di mana saja harus menyapa, mengucap salam, salim juga, itu harus kita ajarkan. Juga sopan dan santun saat berbicara dengan orang yang lebih tua, karena sekarang anak-anak saya lihat kurang begitu menyadari, sopan santunnya agak berkurang, mungkin karena pengaruh HP, teknologi. Nah, makanya saya menekankan, tolong diingatkan anak-anak, posisi duduk, karena kita sebagai orang Jawa, jadi unggah-ungguh tetap harus kita terapkan, dalam berkata dan berbuat. Sudah nggak ada yang bertanya, langsung kesimpulan dari kegiatan hari ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi nanti kalau sudah terbentuk kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah, nanti tolong dipatuhi, dilaksanakan baik oleh anak-anak maupun wali murid, karena anak-anak kan usianya masih belum begitu mengerti. Jadi orang tua tetap saya minta untuk selalu mengingatkan, Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi diharapkan nanti anak-anak setelah lulus dari TK Pertiwi Jaigrek nanti siap dan mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu di SD. Itu yang menjadi tujuan kami, yang menjadi visi-misi dari TK Pertiwi Jaigrek. Semoga bisa tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi aksi nyata kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Apa kabar sayang? Kami senang, kami sehat, luar biasa. Bersemangat. Yes, yes, oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya anak-anak, hari ini Bu Pipi mau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, apa? Kesepakatan kelas. Ya, kita mau membuat keyakinan kelas. Kalau dulu ada peraturan kelas, tapi yang membuat Bu Guru. Nah, sekarang Bu Pipi mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat Bu Guru sama sampean semua ya, sama anak-anak ya. Nah, kalau kita buat bersama berarti harus kita taati bersama. Ya, keyakinan kelas itu apa ya? Seperti peraturan, tapi yang membuat kita bersama, yaitu anak-anak dan Bu Guru ya. Nah, sekarang kita mulai dari masuk ke kelas. Nah, masuk sekolah
harus apa ya, boleh tidak terlambat? Apa no? Berarti harus tertib, harus menghormati waktu. Harus apa Mbak Siva? Tepat waktu, harus menghormati waktu, harus tepat waktu ya. Berarti halo. Kalau begitu, kalau kita mau berangkat sekolah itu kalau pagi boleh enggak rewel? Ya, berangkat sekolah. Iya, biar enggak telat masuk sekolah. Lupa masuk rewel. Boleh enggak kita rewel? Enggak boleh. Nanti kalau rewel bisa-bisa mandinya kesiangan, terus enggak sarapan sampai sekolah terlambat. Iya, pinter Mas Sabar, sarapan dulu. Iya. Terus kalau masuk sekolah biasanya kita masuk kelas kita kalau nggak makan nanti lapar. Nah, Mas Sabar, setelah baris di depan kelas, kalau masuk ke kelas harus apa ya? Harus salim. Nah, setelah salim, anak-anak barisnya yang rapi, tertib. Pinter Mbak Siva, barisnya yang tertib. Terus kita balik absennya. Setelah itu duduk rapi. Pinter Mbak Siva. Setelah itu duduk yang rapi ya Mbak Tara ya. Duduk yang rapi ya. Iya. Gimana Mbak Siva? Yang rapi. Habis itu mainan cerita dari Pinter Mbak Siva. Kalau Bu Guru sedang bercerita atau sedang menerangkan, anak-anak harus didengarkan. Kalau temennya ada yang bertanya sama gimana ya, juga harus didengarkan. Mas Wan pinter gak oleh bengok-bengok jadinya. Iya, gak boleh berisik di dalam kelas. Iya, kalau sudah masuk gak boleh manggil ibunya. Kalau sudah masuk di dalam kelas, tidak boleh keluar masuk. Siapa yang biasanya keluar masuk? Nah, mulai sekarang duduk yang tertib di dalam kelas. Mas Raffi ya, jempol Mas Raffi sekarang ya. Duduk yang tertib. Nah, sebelum masuk kita minum halo Mas Arsha. Seperti Mas Arsha ini bergelutan, boleh enggak ini ya? Nggak boleh. Bermain yang bagus dengan teman-temannya, harus rukun ya. Mainnya yang tertib. Terus setelah itu waktu mengerjakan tugasnya, bagaimana waktu mengerjakan tugasnya? Rajin. Terus harus dikerjakan sendiri, nggak boleh ngomong. Iya, dikerjakan sendiri, boleh ngomong tapi jangan terus menerus. Boleh tanya pada temennya. Mengerjakan secara mandiri. Iya, kalau nggak bisa tanya Bu Guru. Kalau temennya ada yang tanya, sama menjawab enggak? Iya, dikasih tahu ya Mas Raffi ya kalau ada temannya. Terus kalau ada temannya pinjam pensil atau penghapus, boleh enggak? Harus dipinjami kalau ada temannya. Iya, kalau temannya meminta bantuan harus dibantu ya. Terus iya, anak-anak kalau mengambil alat-alat mainnya bagaimana yo? Jadi Mas Raffi harus mengambil sendiri, harus mandiri. Ya. Gimana Mas? Boleh dibantu sama ibunya. Harus mandiri ya Mas Tio ya. Harus mengambil sendiri. Nggak boleh nyuruh temennya untuk mengambilkan. Siapa ya yang biasanya nyuruh temennya ngambilkan? Nah, mulai sekarang semuanya dikerjakan secara mandiri ya Mas Tio ya. Selanjutnya kalau ada temennya jatuh
harus diapakan? Harus diberesi. Halo Mas Tio. Kalau main harus yuk kotor semua, ya berantakan, ya semua harus diberesi dan bertanggung jawab dikembalikan. Iya, halo, iya, biarkan dulu. Nah, harus dikembalikan di tempatnya, pintar. Sekarang Mas Tio ditanya Bu Vivi, kalau setelah selesai kegiatan dikembalikan apa enggak mainannya? Iya, harus dikembalikan ke tempatnya, diberesin sampai bersih. Sekarang Mas Nathan, setelah kegiatan selesai, duduk yang bagus sayang. Nah, duduk yang bagus. Kita beresin, sudah semuanya diberesin, terus berdoa. Harus ikut berdoa semua ya Mas Nathan ya. Berdoa sebelum makan. Baru setelah itu kita istirahat. Kalau istirahat juga begitu. Bagaimana Mbak? Halo. Kalau sudah mau masuk, kalau masih dimacung, kalau telah Iya, kalau sampean langsung istirahat, biasanya masih beli jajan ya, harus segera cepat-cepat diselesaikan, cepat-cepat dihabiskan, terus kembali ke kelas, jangan sampai terlambat masuk ke kelas. Ya, demikian juga waktu pulang, kalau pulang juga harus tertib, ya. Dan demikian apa Mbak Siva? Terus lagi Mbak Siva? Kalau Bu Guru, Mas Tio, kalau Bu Guru minta tolong juga harus dibantu. Mau membantu? Mas Akbar, kalau temennya mau minta tolong bantuan Mas Akbar, ditolong apa enggak Mas Akbar? Iya, kalau harus ditolong. Mas Tio? Harus ditolong. Masa begitu? Boleh enggak seperti itu? Itu berarti melanggar keyakinan kita. Nah, harus ditolong temennya. Kalau menurut tukang yoyo di rumah sana. Nah, ya. Itu tadi kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita harus kita patuhi karena sudah kita buat bersama. Jadi kita harus mematuhinya. Nanti ditulis sama Bu Vivi ya di karton besar. Nanti ditulis di karton besar dan ditempel di dinding kelas ya. Jadi biar ingat sama nanti. Oh, anak-anak nggak boleh seperti ini, harus seperti ini, harus berangkat sekolah tepat waktu ya toh. Mbak Kaisa diberikan ya. Kalau pagi sudah bangun dan mandi, sudah berangkat sekolah biar tidak terlambat. Ya. Sudah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike Novitasari. Saya guru kelompok B, teman sejawat dari Ibu Sylvia Aryati. Setelah saya mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Sylvia Aryati, saya menjadi bersemangat untuk menerapkan di kelas saya agar anak-anak menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva. Saya setelah membuat keyakinan kelas sama Bu Guru, saya lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.